Strategi yang baik bukan yang sempurna dari awal, tapi yang bisa terus diperbaiki sepanjang jalan. Evaluasi strategi itu seperti GPS. Tanpa itu, perusahaan bisa nyasar jauh dari tujuan. Dan sekarang kita akan lihat bagaimana MAP menggunakan evaluasi dan pengendalian untuk tetap di jalur yang benar. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas strategi kontrol dan evaluation. Kenapa evaluasi penting? Karena lingkungan bisnis selalu berubah. Tren konsumen bergeser, kompetitor makin agresif, teknologi berkembang cepat. Strategi yang bagus hari ini bisa jadi basi minggu depan. Itulah kenapa MAP menjadikan evaluasi sebagai proses yang berkelanjutan, bukan insidental. Ya. Nah, dalam mengevaluasi ini, kita melihat balance scorecard, yaitu sinergi 4 perspektif dan scorecard yang mendorong profitabilitas melalui efisiensi, kepuasan pelanggan, dan penguatan SDM. Di mana dapat kita lihat dari human resource perspektif atau pandangan dari sumber daya manusia. Dengan menguatkan budaya kerja atau membangun budaya kerja yang maksimal, MAP dapat melakukan juga peningkatan kompetensi, di mana setiap sumber daya manusia dapat melakukan pekerjaannya atau job desk-nya dengan nyaman, dengan gampang, dan mudah terarah dari manajerialnya. Nah, dari sini itu juga dapat berdampak pada internal bisnis perspektif atau pandangan dari internal bisnis, yaitu dengan peningkatan kompetensi, MAP dapat meningkatkan efisiensi operasional, mana kita tahu sendiri sebagai perusahaan kita perlu berpandangan operasional itu berjalan secara efektif dan efisien. Dengan ini kita juga dapat menurunkan tingkat kesalahan. Yang tadi sangat berkesinambungan, di mana dengan efisiensi operasional ini, angka kesalahan dalam perusahaan dapat berkurang. Dengan ini, itu sangat berdampak juga pada consumer perspektif atau pandangan dari konsumen. Yaitu dengan tingkat kesalahan yang berkurang, itu dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, dengan pelanggan merasakan puas, ini juga dapat berdampak pada meningkatnya loyalitas pelanggan serta mengoptimalisasi biaya, yang mana itu juga berpengaruh kedua ini, yaitu dengan meningkatkan loyalitas pelanggan serta mengoptimalisasi biaya, ini berpengaruh pada meningkatkan profitabilitas yang maksimal. Nah, inilah tujuan akhir dari setiap perusahaan dimanapun, yaitu meningkatnya profitabilitas atau keuntungan yang bisa didapatkan dari perusahaan ini. Lalu, selanjutnya, itu ada performance measure, yaitu pengukuran performa yang dilakukan perusahaan. Pada berbagai aspek untuk mengetahui dampak dari strategi yang diterapkan oleh perusahaan. Di mana itu kita bisa lihat dari financial measure atau pengukuran dari keuangan. Pengukuran secara finansial dilakukan dengan memperhatikan beberapa rasio keuangan, mulai dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar. Setiap rasio keuangan perusahaan harus mengalami peningkatan sehingga fundamental perusahaan lebih baik. Selanjutnya, kita juga dapat melihat pada marketing measure. Nah, pengukuran secara pemasaran dilakukan dengan memperhatikan konsep AIDA. Setiap aspek yang ada di dalam AIDA harus mengalami peningkatan, mulai dari attention, interest, serta desire, hingga ke action yang dilakukan. Setiap aspek dalam AIDA memiliki target yang harus dicapai sebagai bukti keberhasilan strategi pemasaran perusahaan. Selanjutnya itu kita melihat dari operation measure atau pengukuran secara operasi. Dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek yang ada di dalam 10 critical decisions of operation. Terdapat 5 aspek dalam tren ini,
yang harus mengalami peningkatan, yaitu design of goods and service, serta managing quality, maintenance, location, and process. Selanjutnya, itu pada human resource measure. Pengukuran secara sumber daya manusia dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, mulai dari employee turnover rate, training effectiveness score, employee productivity index, internal promotion rate, dan absenteeism rate. Hal-hal ini memiliki target yang harus dicapai sebagai ukuran kesuksesan strategi sumber daya manusia yang diterapkan oleh perusahaan. Nah, dari sini kita dapat melihat customer and employee satisfaction-nya. Pengukuran kepuasan pelanggan dan karyawan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengukuran kepuasan pelanggan dilakukan untuk mengukur seberapa puas pelanggan dengan produk, layanan, dan pengalaman belanja yang ditawarkan oleh perusahaan. Selain itu, kepuasan karyawan dilakukan untuk mengukur kepuasan, kesesuaian, dan kenyamanan dari para karyawan terhadap lingkungan kerja perusahaan. Pengukuran dilakukan dengan bantuan skala Likert, yaitu dari 1 hingga 5, di mana disediakan beberapa pertanyaan yang relevan terhadap survei ini. Akhirnya, kita tahu bahwa strategi bukan benda mati. Strategi itu hidup. Ia tumbuh, berubah, dan berkembang bersama perusahaan. Evaluasi dan pengendalian adalah cara MAP menjaga strateginya tetap relevan dan berdampak. Dan ini jadi pelajaran penting. Jangan hanya hebat dalam merancang strategi, tapi hebat juga dalam menghidupkannya. Terima kasih sudah mengikuti seluruh rangkaian studi kasus PT Mitra Adi Perkasa, mulai dari analisis lingkungan, formulasi strategi, implementasi, hingga evaluasi. Semoga bisa jadi inspirasi dan insight berharga, tidak cuma untuk tugas kuliah, tapi juga untuk praktik nyata di dunia bisnis. Sampai jumpa di presentasi hebat-hebat selanjutnya.